Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita patut bersyukur karena kita boleh datang kepada Tuhan di dalam minggu ini. Pelayanan firman dalam ibadah kita minggu ini oleh Vikaris Cindy Caroline STH dengan tema Sesuatu yang indah belum tentu menjadikan kehidupan indah. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita, bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita dengarkan nas pembimbing untuk kita pada minggu ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27 yang berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Merespon nas pembimbing kita, marilah kita menyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus datang kepada kita. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadirat-Mu yang kudus, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Dikau dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Oleh karena kesalahan kami yang sangat besar itu, sepatutnya kami dihukum, namun kepadamu kami memohon dengan sepenuh hati. Ampunilah dan perbaharuilah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah bagi kita. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, kepadanya Allah berkenan menyatakan anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13, yang berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar pembacaan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, seperti tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 hingga ayat yang ke-23, yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk merespon pembacaan hukum Tuhan, Jemaat Tuhan menyanyi dalam Kidung Jemaat 454, bait pertama dan bait yang ketiga. Indahnya saat yang teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan segala orang percaya di segala masa dan tempat mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mohon pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan, mengingat dan meneguhkan hati kami, memperbaharui iman kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh hamba-Mu ini mengaku terbatas adanya Tuhan. Perlengkapi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Begitu juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan kuasai hati pikiran mereka, agar mereka boleh mengerti serta melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun pada saat ini saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Jemaat Tuhan, pada hari ini yang menjadi tema perenungan kita yaitu sesuatu yang indah belum tentu menjadikan kehidupan kita indah. Dengan tema sesuatu yang indah belum tentu menjadikan kehidupan kita indah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata indah menjelaskan sesuatu yang enak dipandang, yang cantik dan elok. Untuk menjelaskan keindahan itu dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita juga tak lepas berbicara tentang keindahan batiniah dan keindahan lahiriah. Keindahan lahiriah biasanya ketika kita melihat seorang yang cantik rupanya dan seorang yang tampan, tetapi hatinya tidak baik. Jadi Bapak Ibu, tentu hal ini mengganjal. Jadi bagaimanakah keindahan yang sejati itu? Keindahan yang sejati ialah keindahan di mana kehidupan yang telah disentuh oleh Allah. Sama halnya dengan bacaan kita pada hari ini. Kita melihat di mana peristiwa setelah peristiwa Pentakosta, saat itu Petrus dan Yohanes memasuki Bait Allah untuk berdoa. Ketika mereka berjalan melalui salah satu pintu gerbang Bait Allah, gerbang itu dinamai Gerbang Indah. Gerbang itu dibuat dari kuningan, penuh dengan hiasan dan kilauannya seperti emas. Tak heran gerbang ini disebut Gerbang Indah. Ibu bapak, disitulah si lumpuh digotong setiap harinya untuk meminta-minta.
Lokasi itu begitu indah, namun tidak pada kehidupan lelaki lumpuh ini. Hidupnya tidak begitu indah karena ia lumpuh sejak lahirnya, maka ia tidak bisa berjalan karena ia tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas. Ia tidak bisa ke sana kemari dan terpaksa ia harus mengemis untuk mempertahankan hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari, saat ini coba kita melihat orang yang tinggal di tempat yang indah. Mungkin mereka dikaruniai kesehatan jasmani, tetapi mereka cacat dalam emosional, mental, dan rasional. Mungkin ada yang tinggal di tempat yang mewah, pekerjaan yang bagus, keluarga yang menyenangkan, namun tidak pada keindahan di dalam hati mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaminan finansial tidak menjamin hidup kita indah. Jaminan finansial mungkin menjadikan hidup kita indah secara lahiriah. Ibu bapak, bagaimana agar hidup kita benar-benar indah? Jonathan Edwards, seorang teolog, mengatakan bahwa keindahan tidak lepas dari penciptanya, yaitu Allah. Dan itulah juga pesan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka melihat si lumpuh. Saat mereka melewatinya, mereka berhenti sejenak dan merenungi kondisi si lumpuh ini. Mereka mencari dan berpikir apa yang sebenarnya yang ia butuhkan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kejadian itu membuat kehidupan orang lumpuh ini menjadi indah, bukan karena semata-mata ia sudah bisa berjalan. Ada banyak orang yang mendapat kesembuhan dari lumpuhnya, tetapi hatinya masih tetap lumpuh. Kehidupan si lumpuh ini yang dijamah oleh Allah, kehidupannya menjadi indah, yaitu karena Allah yang telah menyentuh kehidupannya, karena Allah yang telah menjamah hatinya, sehingga ia mendapatkan sebuah perubahan. Kesembuhan dari kelumpuhannya hanyalah cerminan dari keindahan batin yang ia dapatkan. Saudara, hendaknya kita seperti Petrus dan Yohanes yang peduli dan peka terhadap orang di sekitar mereka. Marilah saat ini kita melihat tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, kanan dan kiri kita. Mungkin mereka membutuhkan bantuan dari kita. Petrus dan Yohanes memberikan hal yang paling berharga yang dapat mereka berikan, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Mereka menyembuhkan si lumpuh atas otoritas Yesus. Lebih dari itu, kehidupan rohani si lumpuh diubahkan dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Ketika ia mau benar-benar berserah kepada Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perubahan kehidupan si lumpuh. Kita melihat dari respon ia terhadap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tak disangkal bahwa kehidupan yang indah adalah kehidupan yang disentuh oleh Allah, yang dijamah oleh Allah.
berlaku bagi kita pada saat ini dalam keterbatasan fisik kita. Ketika kita dijamah oleh Allah, ketika hati kita disentuh oleh Allah, hidup kita akan indah. Bagi yang berjuang terlihat indah dari luar. Jika Tuhan menyentuh hati kita, mengubah hidup batinia kita, maka kita akan menjadi indah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang indah akan memancarkan kemuliaan Allah. Seperti orang lumpuh ketika hidupnya dijamah dan disentuh oleh Allah, saat itu ia mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya. Kita melihat bahwa ia melompat kegirangan, ia memuji Tuhan, agar orang melihat bahwa di dalam kehidupannya terjadi kemuliaan Allah. Ketika itu orang-orang melihat dan memuji Allah. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-9. Jadi apa yang indah yang dapat kita lihat di sini dalam peristiwa ini? Sebuah gerbang raksasa hiasan kekuningankah, atau sebuah kehidupan yang telah disentuh oleh Allah? Mari kita lihat yang mana yang lebih indah. Tentu keduanya ini tidak sebanding, karena satu adalah hasil karya dari manusia, sedangkan yang satunya adalah hasil karya dari Allah. Jelas bahwa karya Allah berkali-kali lipat jauh lebih indah dari apapun yang dibuat oleh manusia. Karena keindahan sejati hanyalah berasal dari Allah kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan kita pada saat ini. Meski di situasi lahiriah kita tidak indah kita pandang, kehidupan yang terjadi saat ini tidak seindah yang kita bayangkan. Tetapi ingatlah, ketika Yesus menjamah hati kita, ketika Yesus menyentuh hati kita, kita akan diperbaharui oleh Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sekalian. Maka sekalipun dalam hidup lahiriah kita tidak indah, tetapi hidup batinia kita akan mendapatkan keindahan yang luar biasa, yang dipenuhi oleh roh-roh Allah. Melalui hidup kita, Allah dimuliakan. Ingat bahwa Allah tidak memandang rupa, tetapi Allah memandang hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kehidupan yang diubah oleh Allah akan memancarkan kuasa kemuliaan-Nya pada dunia. Saat ini dalam situasi yang mungkin sulit bagi kita, marilah kita melalui situasi ini kita memperindah batinia kita bersama-sama dengan Allah. Serahkan hati kita diperbaharui oleh Allah. Ingat bahwa betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik. Yesus ingin menjadikan hidup kita indah di dalam Dia. Untuk itu Bapak Ibu, izinkanlah Dia menjadikan kita orang-orang yang indah. Segala sesuatu yang indah belum tentu menjadikan kehidupan kita indah. Hanya sentuhan kasih Yesuslah yang menjadikan hidup kita indah. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan.
Kiranya kita sekalian dimampukan untuk menghayati, untuk merespon, untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita dan menguatkan kita dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi lagu yang berjudul Yesus Permata Hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Di akhir doa kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkarya melalui kehidupan kami melalui Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kami. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang menjadi sahabat kami, saat ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur ya Bapa, pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang mengubah hidup kami, membuat hidup kami semakin indah. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Bapa di sorga, kiranya kami sekalian dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu, mengingat akan kasih Tuhan. Dan saat ini pun Bapa di sorga,
Kami sungguh bersyukur atas hati yang mau mengasihi, hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang selalu setia melakukan pelayanan meskipun di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat lain yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Kami berdoa bagi kesehatan seluruh anggota keluarga, baik orang tua, suami, istri, anak-anak, baik anak yang dekat maupun anak-anak kami yang jauh terpisah dengan kami. Bagi anak-anak kami dalam masa perkembangan mereka, dalam masa studi mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi dalam studi mereka, meskipun mereka terpisah jauh dari kedua orang tua mereka. Kami yakin Tuhan akan menjadi orang tua mereka yang memelihara mereka. Kami juga berdoa bagi kebutuhan mereka yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kerabat-kerabat yang kami kasihi. Dan kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan gereja. Kami berdoa bagi pendeta, majelis jemaat, dan bagian sekretariat, koster gereja. Dan kami juga berdoa bagi tim pelayanan yang melayani kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami rindu juga Tuhan memberkati orang tua yang lanjut usia, orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Terlebih Tuhan menjamah hati mereka, menyentuh hati mereka, agar mereka selalu mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang bersama-sama dengan mereka melewati pergumulan yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para petugas medis yang terus memberi diri mereka untuk melayani pasien-pasien yang sakit. Diberkatilah mereka, bentengi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan dan sukarelawan serta pemerintah yang terus memberikan yang terbaik untuk menangani situasi yang kami alami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya virus COVID-19 ini agar segera berlalu. Dari dukungan seluruh masyarakat, kami sekalian saling bersama-sama mendukung satu dengan yang lainnya. Kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, kiranya kami sekalian menyiapkan diri kami untuk memasuki situasi new normal yang akan kami alami dalam waktu mendatang. Kiranya Bapa, di dalam situasi tersebut kami sekalian diingatkan untuk terus mengingat akan Tuhan, akan rasa kemanusiaan kami antara satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi orang-orang yang kesulitan dalam kebutuhan hidup mereka di situasi sekarang ini. Kiranya rasa kepedulian terhadap satu dengan yang lainnya, saling peduli dan menolong, semakin kami tingkatkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bapa di sorga, pada saat ini pun kami berdoa bagi situasi dunia yang terjadi pada saat ini.
Begitu banyak hal-hal yang terjadi. Kiranya Tuhan hadir dimanapun orang-orang membutuhkan kedamaian, membutuhkan damai sejahtera. Kiranya kami sebagai orang-orang percaya boleh hadir menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keutuhan ciptaan lainnya. Kiranya Tuhan, kami sebagai manusia boleh menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, sehingga kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Inilah doa kami ya Bapa di sorga. Kiranya Engkau Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang boleh jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat nasihat Alkitab yang berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kami boleh mengungkapkan terima kasih kami kepadamu dengan apa yang kami miliki. Sesungguhnya persembahan syukur kami ini tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu yang Engkau sediakan dan telah diberikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan oleh perkenan-Mu menjadi berkat dalam pelayanan jemaat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka hati dan jiwa kita pun mendapatkan sebuah ketenangan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, bait pertama dan bait yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Jemaat yang terkasih, jadilah berkat bagi keluargamu, pekerjaanmu, dan lingkunganmu, serta terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah minggu hari ini. Kami segenap tim pelayanan hari ini
mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya hidup kita selalu di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan.